Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poli J. Selamat datang kembali di podcast Health for Change, promosi kesehatan Politeknik Negeri Jember. Semoga kalian sehat selalu dan pastinya menjalani bulan puasa ini dengan penuh semangat. Ya nggak Mas? Ya benar sekali. Wah gak kerasa ya kita udah di penghujung Ramadan ini. Gimana? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar banget. Kalau Mas Nendinya gimana nih? Alhamdulillah lancar juga nih. Gimana kalau kita kenalan lebih dulu Mas? Kan waktu itu mungkin para sobat-sobat yang ada di rumah udah pada kenal Mas Nendi nih, sedangkan saya kan belum kenalan nih. Gimana kalau kita kenalan nih? Boleh. Ya, perkenalkan Sobat Poli J, namaku Nendi dan ini teman saya Bening Anggun Lestari. Kita akan memandu podcast kali ini. Ya. Kira-kira sekarang temanya nih apa nih? Jadi tema kali ini Mas relate banget sama kondisi kita. Karena tema kali itu kita membahas soal asupan gizi di Lebaran. Nah, asupan gizi ya, wah pas banget ini teman-teman. Kita kedatangan tamu spesial dari Prodi Gizi Klinik. Ya ini merupakan seorang dosen. Boleh perkenalkan Ibu? Ya. Monggo. Halo Sobat Poli J, perkenalkan nama saya Syarena Mastika. Di sini saya sebagai tenaga pengajar di Prodi Gizi Klinik. Wah. Salam kenal semuanya. Gizi Klinik dan asupan gizi Lebaran. Ini sangat-sangat relate nih. Relate banget Mas, iya. Wah ada pengalaman apa nih terkait makan makanan Lebaran ini? Jadi gini ya Mas ya, kan kalau Lebaran itu kayak gak afdol gitu kalau kita makannya nggak yang berlemak-lemak. Contohnya kayak rendang, opor ayam terus dimakannya pakai ketupat. Wih ya Allah, itu enak banget serius Mas. Ya, saya juga terkadang kayak gitu ya. Jadi setelah puasa itu kita menahan lapar, menahan makan. Setelah Lebaran kita pol-polkan aja. Iya benar banget. Nah dari sudut pandang kesehatan Ibu, apa kalau misalnya pas Lebaran makan lebih banyak itu gimana Bu? Dalam segi kesehatannya itu gimana? Kalau dijelaskan? Ya kalau pas Lebaran tiba-tiba makannya langsung seperti balas dendam gitu ya. Iya benar. Yang jelas ya itu sudah pasti tidak sesuai ya dengan ilmu kesehatan, karena yang segala sesuatu yang berlebihan itu pasti kan nggak baik hasilnya gitu. Ada sendiri tak Bu kalau misalnya kita ada porsi sendiri tak Bu atau emang nggak diatur kayak gitu tuh Bu? Kalau misalnya kita makan aja, apa ada porsi gizi seimbang sendiri Bu kalau misalnya pas Lebaran gitu Bu? Agar kita tetap sehat dan bugar seperti itu. Ini makanan-makanan Lebaran itu kan banyak banget ya. Iya banyak. Jadi ada kue-kue, ada makanan hidangan-hidangan utama ya, kayak misalkan rendang, kemudian opor gitu ya. Nah, kita ngomongin yang mana dulu nih, kue atau yang hidangan dulu nih? Hidangan yang berat aja kali ya Bu ya. Kayak Hidangan yang berat dulu. Gitu, ya, Bu. Nah, kalau hidangan yang berat itu cara supaya kita bisa tidak berlebihan, itu yang pasti harus lebih bijak dalam mengatur porsinya. Ya. Jadi yang paling dasar itu pokoknya makanlah sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi kayak misalkan ada isi piringku kan ya, dari Kementerian Kesehatan kan pasti ada isi piringku. Nah itu biasanya kan kalau lauk hewani 1 potong sedang, lauk nabati 1-2 potong sedang gitu kan. Kemudian nasinya, sayurnya. Nah, sayur ini juga penting ya. Sayur dan protein itu sangat penting untuk membuat kita kenyang lebih lama. Jadi kalau sayur sendiri di isi piringku itu porsinya adalah 3/4 piring. Nah, serat dari sumber sayur dan buah, serta protein dari lauk hewani, lauk nabati, itu bisa membuat kita kenyang lebih lama. Jadi, setelah kita makan, itu kita tidak akan langsung mencari-cari lagi makanan yang lain. Misalkan minum sirup, mencari-cari makanan yang manis seperti kue-kue kering. Iya benar. Tuh. Ya jadi sering saya Bu, kalau misalnya makan itu 1 piring, jadi itu asal-asalan aja. Iya, Nasinya 5 centok, pakai rendang, pakai opor, semuanya dicampur aja gitu Bu. Kalau pas Lebaran itu berarti salah ya Bu? Ya,
sebenarnya manusiawi memang ya kalau Iya. seperti itu. Cuman memang harus benar-benar dikontrol agar tidak berlebihan ya. Iya. Terus jadi gini Bu, kan yang kata saya bilang tadi itu kan kalau nggak afdol kan ya Bu ya, kalau semisal pas lebaran nggak makan begituan kayak rendang, opor sama yang lain-lain itu. Terus gimana sih Bu cara biar makan makanan tersebut itu lebih rendah kalori? Mungkin dari cara memasaknya kali ya Bu. Ya, jadi kalau dari cara memasak, kan memang tradisi lebaran ya dari cara memasaknya kan pasti kan makanan-makanan yang bersantan ciri khasnya. Ciri khasnya santan. Jadi kalau kita mungkin mengubah cara memasaknya, misalkan sayur lodeh, kita ubah ke sayur asem misalkan. Jadi kan jadi hilang khasnya. Iya. Nah, kita tetap bisa mengonsumsi makanan-makanan dengan cara masak yang disantan, cuman memang ya itu tadi lebih bijak dari segi porsi gitu ya. Lebih Kalau mengatur porsinya berarti ya, Bu. karena kalau kita mengubah cara masaknya jadi hilang kan khas lebarannya gitu. Jadi walaupun makanannya bersantan, berlemak, gulanya tinggi itu tetap bisa dimakan, tapi lebih bijak dari porsinya aja. Lebih ke porsinya. Berarti Iya. tidak ada makanan yang wajib dihindari gitu ya Bu? Iya, yang Ketika lebaran. tidak ada. Tidak ada, oke. Kalau misalkan kita langsung berhadapan di meja makan itu ya, ada lauk-lauk banyak kan pasti. Iya. Nah itu lebih baik cukup ambil sedikit-sedikit aja gitu. Iya. Yang penting semua bisa mencoba. Iya. Bijak-bijaknya kita saja ya Bu, Iya. porsinya. Iya. Sedikit-sedikit tapi semua bisa ngicipin. Cipin, ya. Selain dengan makanan-makanan berat ya Bu, kalau misalnya kita ke tahap menamu ke orang gitu ya Bu, Ya. Udah disuguhi banyak kue nih Bu. Kuenya kan banyak Ya. khasnya kalau nastar apa gitu Bu. Ya. Itu apa kalau lebaran gitu gak apa-apa makan terlalu banyak, kan itu banyak manisnya kan ya Bu? Iya, banyak Apa manis. itu sehat Pak Bu, kalau misalnya dimakan pas lebaran gitu? Sehat nggak sehat itu relatif. Kalau terlalu banyak berarti jadi nggak sehat. Iya, Kalau iya, cukup berarti ya baik gitu lah. Iya. Nah kalau dari kue-kue kering, caranya agar tidak berlebihan itu yang pertama kita harus tahu batasannya dulu. Berapa banyak kita harus mengkonsumsi atau berapa potong tiap harinya gitu. Sekarang coba kita ambil contoh ya. Kan misalkan kebutuhan energi kita sehari 1.900 misalkan. Normalnya segitu. Kemudian porsi atau jatah untuk snack ya itu sebesar 20%. Nah, berarti 20%-nya dari 1.900 kan sekitar 380 ya. Iya. 380 kilokalori. Nah, itu untuk snack. Untuk snack ya, untuk snack. Kemudian ketika 380 tadi itu kita porsikan semua untuk kue kering, yang dimana per potongnya itu mengandung 30 sampai 50 kilokalori. Per potongnya itu Bu? Per potongnya. Wah, besar sekali ya. Karena kan tergantung komposisinya ya. Iya. Tergantung bahan-bahannya juga ya. Ada yang premium, ada yang biasa ya kan. Nah, kemudian berarti kan kalau dari 380 tadi itu kita sehari cuman punya jatah 8 sampai 13 potong aja per hari, 13 buah ya, 13 buah per hari. Nah itu dari snack kue kering aja. Permasalahannya adalah apakah kita dalam sehari itu cuman makan kue kering aja snacknya. Nanti ada kolak, ya kan? Iya. Ada yang lain lagi, ada pisang goreng, ada yang lain. Nah kalau kita juga pengen makan snack tipe lain kayak kolak sama pisang goreng, nah berarti kan harus dikurangi lagi kue keringnya. Mungkin sekitar 4 sampai 5 buah per harinya. Gitu. Jadi gitu, Mas Dendi. sangat kecil sekali porsinya sebenarnya. Iya. Tapi kalorinya besar. Iya, Jadi jangan cukup salah besar. paham, Mas Dendi, kalau pas lagi namu jangan langsung wah makanan nih sikat. Ya, Jangan. gimana lagi kalau udah disediakan kan ya ambil satu comot-comot aja. Gitu dah konsepnya. Iya, berarti sama kayak ini ya Bu, menikmati makanan berat tadi, makanan lebih ke porsinya aja ya. Iya. Bijaknya kita ke porsinya aja gitu. Ya cukup lah, 4 sampai 5 potong aja per hari Iya. atau 5 buah per hari. Jadi gini Bu, kan ada ya kan banyak banget tuh nih Bu yang kayak orang itu mengalami penderita diabetes dan lain-lain. Itu kan penderita diabetes itu kayak gak dibolehin makan yang ada apa sih gulanya. Terus kan gimana Bu cara menangani hal tersebut, kan kalau pas lebaran itu kayak
si penderita diabetes ini kayak pengen, aku pengen makan ini nih, tapi aku lagi diabetes jadi nggak bisa. Iya. Itu menurut ibu gimana? Gak gula aja sih, mungkin sama lemaknya juga. Iya. Ya, lemaknya Batasi juga ya. lemak gitu. Nah, kalau udah diabetes plus kolesterol dan ada mungkin tekanan darah tingginya, komplit gitu ya. Udah komplit. Nah, sebenarnya walaupun kita atau untuk penderita diabetes, hipertensi atau punya kolesterol tinggi, sebenarnya nggak ada larangan khusus untuk mengonsumsi hidangan-hidangan lebaran. Semua orang itu pasti pengen kan, itu adalah hal-hal yang makanan yang favorit dalam lebaran dan nggak mungkin kita menghindari itu. Nah, bagaimana cara untuk agar asupan kita tuh tidak berlebihan aja intinya gitu kan, untuk diabetes, untuk penderita diabetes, hipertensi sama kolesterol tinggi misalkan gitu kan. Nah, itu kalau misalkan tadi kan kita kue kering ya, kue kering itu sekitar 4 sampai 5 potong atau 5 buah per hari ya. Nah, kalau udah tahu diabetes, nah berarti porsinya dikurangin lagi gitu. Misalkan 2 sampai 3 potong aja per harinya. Iya, benar. Intinya just be mindful with the portion aja. Iya. Lebih ke bijak sama porsi ya. Iya. Gitu Mas. Iya. Lalu itu kan tadi untuk ini ya Bu, kalau misalnya orang yang sakit, kalau orang yang sehat, nanti mungkin ada tips and trik sendiri kan. Kalau lebaran kan identik dengan lebaran ya Bu. Lebaran Besar Iya, badannya. besar Ibu. Nah itu tips and triknya nanti memilih makanan sehat pada saat lebaran itu gimana biar kita tidak mungkin naik berat badan atau mungkin lebih bugar aja Bu. Itu gimana Bu, tips and triknya? Nah, ini mungkin bisa dipraktekkan nanti ya kalau bisa. lebaran nanti. Nah, nanti ketika sudah berhadapan dengan meja hidangan lebaran, nah itu nanti kita bisa kita memasukkan nutrisi-nutrisi yang penting atau zat gizi penting ke dalam tubuh kita dulu. Seperti mungkin kita bisa minum air putih 1 gelas dulu, kemudian makan buah dulu, gitu ya. Sebelum kita lanjut ke hidangan utama. Opor, rendang, gulai, sate dan lain-lain ya gitu. Itu bisa juga. Kemudian tadi juga ya ambil sedikit-sedikit, yang penting semua mencoba. Karena akan kenyang sendiri kan. Kemudian juga perbanyak sayur dan buah sebagai sumber serat kita. Protein juga ya, hewani dan nabati. Karena membuat kita kenyang lebih lama. Jadi Bu, pas lebaran itu kira-kira perlu nggak sih yang namanya olahraga? Ya perlu pastinya lah ya. Karena kalau cuma ngatur pola makan doang tapi nggak olahraga ya percuma. Nanti ototnya hilang semua. Kalau nggak dijaga. Cocok olahraga yang cocok di saat lebaran itu apa Ibu kalau menurut Ibu sendiri? Kalau yang paling cocok semua bisa cocok tergantung kemampuan tubuh kita masing-masing aja. Misalkan hobinya jalan-jalan ya, jalan kaki setengah jam mungkin ya di pagi hari, di sore. Kalau yang suka renang ya bisa renang, jogging juga bisa jogging atau mau zumba gitu ya. Terserah, bebas. Yang penting kita mampu untuk melakukan itu dan kuat gitu. Ya itu sih, balik lagi ke menjaga porsi. Nanti kalau misalnya kita makannya udah banyak, kita udah malas-malasan kan Iya pasti. Itu pasti. Itu Bang. Ya. Nah itu juga penting tuh, kan waktu lebaran kan misalnya kita kalau udah terlanjur kalap misalkan, terlanjur banyak makan gitu. Nah itu olahraga membantu di situ. Jadi mungkin setelah makannya siang gitu yang kalap ya, ini sorenya bisa jalan kaki setengah jam, jogging. Kadang Terus malas Ibu buat ngelakuin itu gitu kan udah kenyang, udah terpenuhi semua, tinggal malas-malasan deh. Gitu kan biasanya banyak banget yang kayak gitu Ibu. berarti niatnya nggak dinaikkan lagi gitu ya. Harus niat lagi. Iya, harus Balik niat. ke awal, harus niat. Niat Mas. Atau mungkin di setting di HP-nya alarm gitu. Olahraga harus gitu. Yang punya pacar juga. Ya, Biar sebagai pengingat aja ya. mengingat ya. Jadi sepertinya udah durasinya udah cukup lama ya. Jadi mungkin Bu Nesya ada kesan dan pesan terakhir untuk sobat-sobat Peliji yang ada di rumah. Ya, jadi pesan dan kesannya itu pokoknya jangan terlalu memaksakan diri ya. Jadi misalkan kita itu bangun tidur nih, aku nanti nggak mau banyak-banyak makan rendang, banyak makan opor dan lain-lain gitu ya. Karena hal seperti itu tuh bisa membuat kita
punya mekanisme balas dendam gitu. Balas dendam. Lebih parah lagi. Udah bangun pagi, sudah bagus nih niatnya. Tapi ketika sudah di depan meja makan, lihat makanan banyak gitu ya, langsung runtuh, bisa rentan runtuh gitu loh maksudnya. Jadi santai aja, yang penting cukup gitu. Maksudnya porsinya cukup ya. Terus juga dari segi komposisi gizinya ada karbohidrat dari nasi ya atau ketupat, dari proteinnya hewani dan nabati, kemudian ada sayurnya paling penting ya, ada buah. Nah, itu yang paling penting. Dan juga untuk mungkin ini ya, kalau kita memberikan tubuh kita yang terbaik ya, makan yang sehat, olahraga yang teratur, nah itu bisa membuat kita lebih happy. Lebih positif, nggak yang marah-marah gitu ya. Terus nanti juga misalkan ketika silaturahmi gitu ya, itu lebih bisa nyantai, enjoy gitu ya. Tuh dengerin tuh Sobat Poli J, dengerin ya. Jangan sampai momen lebaran mengganggu kesehatan kita. Dan juga jangan sampai momen lebaran itu membuat kita jadi lebaran tentunya. Nah, Ya nggak Mas? sekali, benar-benar. Jadi saya punya pantun nih Bu. Mungkin Ibu nanti bisa kayak bilang cakep gitu ya Ibu ya. Oke. Jadi ke pasar membeli ikan teri, Cakep. pulangnya menaiki jaran. Cakep. Konsisten for healthy lifestyle in Idul Fitri. Cakep. Stop saying lebaran, make us lebaran. Kesehatan, Always be health. promosi kesehatan. Light up for the world. Yeay. Sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Ya, jangan lupa share, komen, dan subscribe ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa diklik di link di bawah ini. Di kolom komentar sih, di kolom Bisa komentar. tulis di kolom komentar. Iya, iya. Oke.